Shalom, damai di hati, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur di hari Minggu yang berbahagia ini. Kita ada di sini secara khusus sebagai warga Gereja Masehi Injili di Minahasa. Hari ini tanggal 12 Juni 2022, kita merayakan Hari ulang tahun pendidikan, Hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim yang ke-191. Banyak selamat buat kita semua. Selamat kita bertemu baku dapa lagi di dalam persekutuan ini bersama-sama dengan para tamu yang boleh datang beribadah. Ada juga keluarga Leo Wenur, Bapak dan Ibu, boleh ada di tengah-tengah kita dalam persekutuan ini. Sekali lagi banyak selamat buat kita semua sebagai warga Gemim di hari ini merayakan HUT PI dan Pendidikan Kristen yang ke-191. Yang menjadi tema dalam ibadah ini adalah api Injil memurnikan dan memampukan menilai zaman. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu api Injil itu sudah menyala. Sudah menyala di tanah Minahasa, bahkan sebelum tahun 1831 ketika Riedel dan Schwartz tiba di tanah Minahasa. Sudah ada misionaris-misionaris yang datang di tanah Minahasa untuk memberitakan kabar baik, kabar selamat, yaitu tentang Yesus Kristus yang adalah kabar baik itu. Api Injil itu juga sampai pada saat ini terus menyala, membakar semangat, baik warga jemaat maupun sebagai pelayan-pelayan khusus yang ada di lingkungan Gemim, yaitu diakan, penatua, guru agama, dan para pendeta. Dan api Injil ini tentu terus dan terus menyala untuk menerangi kegelapan dunia ini. Kita mau belajar dari firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 59. Di bagian pertama atau di perikop yang pertama, Tuhan Yesus memulai pengajarannya bahwa Dia datang untuk melemparkan api ke bumi. Tentu kita ketika membaca bagian ini, apa maksudnya? Tuhan Yesus akan melemparkan api. Apakah api ini yang dimaksud untuk memusnahkan ataupun menghanguskan, membakar orang-orang yang ada atau manusia yang ada di bumi? Karena kalau api itu memang sebagai simbol juga untuk dalam hal ini membakar semangat, tapi juga api di sini dapat diartikan untuk menghakimi atau untuk menghukum orang-orang yang tetap berkeras hati, tidak mau menerima kehadiran Tuhan. Api juga memurnikan iman orang percaya. Dalam arti memurnikan di sini mau kasih pisah tuh orang-orang yang benar-benar beriman daripada orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian di bagian pertama atau di perikop yang pertama ini juga ada ungkapan dari Tuhan Yesus bahwa Dia datang ke bumi bukan membawa damai, melainkan pertentangan. Lebih bingung oleh orang, apa maksudnya?
Padahal di Alkitab, di kitab Injil bahwa dia itu Raja Damai. Dia datang di bumi ini untuk membawa damai. Kita bingung ketika kita membaca bahwa Tuhan Yesus datang bukan membawa damai, melainkan pertentangan. Artinya Yesus yang datang membawa terang itu, yaitu kabar baik, kabar selamat itu tidak diterima ataupun ditolak oleh orang-orang yang mendengar. Di zaman ketika bagian ini ditulis. Jadi Injil atau kabar baik itu yang sudah datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus, mengakibatkan ada pertentangan-pertentangan. Jadi itu kabar baik itu karena orang yang mendengar dia tidak mau mendengar, tidak mau menerima, apalagi melakukannya, sehingga menimbulkan, mengakibatkan pertentangan-pertentangan, dan pertentangan itu dimulai atau ada dalam lingkungan keluarga. Dan firman Allah ini, apa yang disampaikan dalam bagian ini, sampai sekarang itu memang terjadi. Bahwa di dalam satu lingkup terkecil, yaitu dalam keluarga, seperti dalam bacaan ini. Ada pertentangan-pertentangan antara orang-orang yang ada dalam satu keluarga itu. Apakah juga antara suami istri, antara orang tua dengan anak, dan sebaliknya anak dengan orang tua, dan seterusnya. Bahkan Injil ataupun kabar baik itu mengakibatkan pertentangan lebih meluas. Bahkan ada dalam persekutuan gereja Tuhan. Pertentangan itu ada di lingkungan di mana kita bekerja, beraktivitas. Ketika kita mau menyampaikan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, ada saja yang menentang, yang tidak mau mendengar kabar baik itu, kabar selamat itu. Jadi bukan berarti Yesus itu tidak konsisten dengan dirinya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa dia adalah Raja Damai. Tetapi apa yang dia sampaikan itu menimbulkan, mengakibatkan pertentangan. Di bagian yang kedua, Tuhan Yesus menegur. Dalam hal ini dia menegur dan dia mengingatkan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, para imam. Mereka ini mampu untuk menilai zaman seperti dalam bacaan di ayat 54 sampai 59. Mereka bisa menganalisa cuaca yang ada. Tapi mereka ini gagal untuk melihat kehadiran Tuhan Yesus. Kehadiran Mesias itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak melihat itu. Bahwa Yesus, bahwa Mesias sudah ada. Sudah datang. Dan sampai saat ini mereka belum percaya. Mereka sedang menanti-menanti kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus untuk ada di tengah-tengah mereka. Dan di bagian akhir dalam bacaan ini, yaitu di bagian yang kedua, ada ajakan untuk bertobat. Ada ajakan untuk kembali pada jalan yang benar. Artinya sebelum terlambat, karena orang ini sementara dan sedang dalam penantian kedatangan Tuhan. Jadi jangan orang sia-siakan tuh waktu yang Tuhan kasih pada orang. Orang isi dengan hal-hal yang tentu memuliakan Tuhan. Jangan sampai terlambat. Nah saudara-saudara, marilah kita berefleksi dari bagian ini. Bahwa sekali lagi api Injil itu yang adalah Yesus Kristus sudah menyala. Sementara menyala
dan yang akan terus menyala untuk memurnikan iman setiap orang percaya. Bahkan akan menghakimi dan menghukum ketika dia akan datang kembali. Akan ada pemisahan, ini orang-orang yang beriman, tetap setia hingga akhir, dan orang-orang ini yang berkeras hati, so dengar firman tapi tidak mau untuk mendengar, untuk menerima, bahkan hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam terang firman Tuhan. Dan sebenarnya setiap orang yang membaca, yang mendengar, yang menerima firman Tuhan, ketika itu juga ia atau kita semua sedang dan sementara dimurnikan oleh firman Allah. Sama dengan api yang memurnikan logam mulia, emas, perak. Kalau dia asli dia tidak akan mau berubah, kalau emas asli. Tapi kalau dia imitasi, tiruan, pasti dia akan berubah. Nah, begitu kita sebagai orang percaya dimurnikan oleh api Injil, oleh firman Allah. Banyak contoh dalam kehidupan kita setiap hari. Saya mengambil contoh, kalau mudah-mudahan orang-orang Minahasa yang ada di Jakarta, kalau di Manado sana memang masih banyak, memang masih perlu diinjili, diterangi oleh firman Allah. Masih banyak orang yang orang Manado bilang pemadat, pembarokok, ataupun juga suka minum yang mengakibatkan mabuk. Ketika pendeta berkhotbah, jangan mabuk-mabuk, jangan pemadat, karena pemadat itu merusak akan tubuh kita. Tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Tapi ketika pendeta mau menyampaikan itu, dia tersinggung, dia marah, dan somaraju. Pendeta dapat khotbah begitu, kita sudah mau pergi gereja. Kita sudah mau pergi di kolom, kita sudah mau pergi di pemuda, kita sudah mau pergi di PKB, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal disitulah api Injil itu memurnikan imannya. Dia ada dengar, ketika dia sadar dia mau terima tuh firman Tuhan, ada perubahan dalam hidup. Jangan seperti ada satu nama gereja Setia Kudus di Pondang, Amurang. Saya pernah katakan, ini nama gereja bukan cuma sekedar nama, tapi menggambarkan bagaimana kehidupan jemaat yang ada di situ. Setia dan kudus. Kudus yang berarti dikhususkan, disendirikan. Itu kudus. Dan masih juga banyak contoh-contoh lain bagaimana firman Tuhan memurnikan kehidupan kita. Setiap hari ketika kita ada di tempat kerja, ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di kehidupan bermasyarakat. Melalui firman Allah ini kita belajar, selain memurnikan juga kita ingat bahwa api Injil itu akan menghukum, menghakimi setiap orang yang menolak Yesus, yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan firmankan. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita kaitkan dengan HUT PI dan Pendidikan Kristen Gemim yang ke-191, api Injil ini sudah membakar semangat dari para misionaris yang datang di tanah Minahasa, seperti yang kami katakan di awal khotbah tadi. Jadi kalau tidak dibakar oleh semangat dengan tuntunan, semangat api Roh Kudus, yang kalau kami boleh pinjam ada satu kata
oleh Bapak Pendeta Tony Kaunang merasuki misionaris ini, Riedel dan Schwarz. Itu tahun 1831 mereka tiba di tanah Minahasa. Tapi sebelumnya sekali lagi sudah ada para misionaris yang bawa ini Injil ke tanah Minahasa. Jadi di Belanda ada badan misi yang dinamakan NZG, Nederland Zendeling Genootschap. Itu badan misi yang ada di Belanda mengutus, "Pigi jo kamu di tanah Minahasa, injilih mereka, kabarkan kabar baik di sana." Jadi Riedel dan Schwarz tiba di tanah Minahasa tepat tanggal 12. Karena itu dirayakan hari ini tanggal 12. Dan mereka mengisi hari-hari kehidupan mereka untuk menyampaikan kabar baik di tanah Minahasa. Dorang berbagi. Tuh satu, tuh Riedel ada di Tondano dan sekitarnya. Yang Schwarz ada di Langoan dan sekitarnya. Jadi bukan cuma di Langoan atau di Tondano, tapi di sekitarnya. Dan tentu bukan juga hanya mereka berdua yang dikenal, memang Riedel dan Schwarz. Tapi ada para misionaris, ada orang-orang pribumi juga yang bersama-sama dalam penginjilan ini di tanah Minahasa. Dan firman Allah, kabar baik yang mereka sampaikan bukan hanya melalui mimbar gereja. Penyampaian khotbah-khotbah di tempat ibadah, tetapi juga khotbah yang nyata, yaitu untuk apa? Mengajar, mendidik orang-orang Minahasa supaya mereka menjadi orang-orang terpelajar, membangun peradaban dari orang-orang Minahasa atau manusia-manusia yang ada di Minahasa supaya lebih baik. Selain pendidikan, tentu kalau mau belajar, mau sekolah harus sehat. Jadi mereka juga memberitakan kabar baik melalui kesehatan. Karena itu di tanah Minahasa ada sekolah-sekolah Gemim, ada rumah-rumah sakit Gemim. Yang sampai sekarang tentu masih dan sementara melaksanakan apa yang Tuhan percayakan melalui pendidikan-pendidikan yang ada dan kesehatan rumah-rumah sakit yang ada di tanah Minahasa. Dan di momen kita merayakan hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen yang ke-191 ini, tentu kita sebagai warga gereja juga, mungkin sudah banyak di antara kita yang sudah membaca, mendengar bagaimana perjalanan Gemim ke depan melalui rencana strategi atau Renstra Gemim di tahun 2022 sampai 2027. Ada DP visi, ada misinya. Yang menjadi visi adalah bagaimana Gemim ini akan menjadi gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Kalau yang kudus tadi saya sudah juga jelaskan bahwa orang percaya ini dikhususkan, disendirikan, ada dan hadir di tengah-tengah dunia ini. Menjadi berbeda dengan orang lain. Artinya kita hadir, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, biar orang tidak berkhotbah menyampaikan melalui kata-kata kita, tapi melalui kehidupan kita setiap hari. Apalagi orang yang ada di Jakarta, ada dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Hadirlah kita bagi mereka yang berbeda dengan kita untuk membawa ada perdamaian, ada persatuan. Kalau orang memang di sini terasa karena orang minoritas. Tapi kalau di tanah Minahasa ada yang memang cuma orang Kristen sendiri di satu jemaat. Jadi kita hadir untuk apa? Memberitakan Injil melalui perilaku kita, sikap kita setiap hari terhadap orang lain, terhadap sesama. Gemim menjadi gereja yang am. Artinya Gemim ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, suku, ras, strata sosial. Sudah ada di tanah Minahasa, sudah ada di luar tanah Minahasa.
dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, maka Gemim itu sudah berekspansi keluar. Bukan cuma tinggal di tanah Minahasa, tapi memang menjadi tantangan yang besar bagi warga Gemim yang ada di luar tanah Minahasa, karena sampai sekarang torang bergumul dan bergumul terus. Ini orang-orang Minahasa, orang-orang Manado berkerinduan untuk mau ibadah, tapi memang belum punya tempat yang memang jadi tempat sendiri untuk beribadah. Gereja sendiri bergumul dan bergumul. Tuhan pasti akan menyediakan. Mungkin torang nyanda ada, tapi torang berharap mujizat itu akan terjadi. Tuhan menyediakan bagi warga Gemim untuk ada tempat ibadah di luar tanah Minahasa, termasuk kita di sini. Kemudian Gemim menjadi gereja yang rasuli. Artinya Gemim ini diutus pergi keluar untuk menyampaikan firman-Nya. Bukan berarti mesti mau pergi di luar negeri atau di mana-mana. Tetapi ketika kita keluar dari, misalnya dari tempat tinggal kita, dari gereja kita keluar dan kita memancarkan terang firman Tuhan itu kepada orang lain. Bukan hanya mau bilang utus mau ke luar negeri, bukan hanya seperti itu. Nah saudara-saudara, Gemim juga per Januari 2022 sudah ada 141 wilayah. Dan jemaat sudah ada 1044. Itu per Januari 2022. Sudah tambah lagi. Sudah tambah wilayah, sudah tambah jemaat. Dan kolom ada 11.583. Penatua ada 11.561. Diaken ada 16.691. Kalau pendeta 2.168. Dan guru agama kurang tersisa 178. Lebih sedikit, karena sementara ini juga sebagai calon-calon pendeta yang vikaris, dorang itu banyak guru-guru agama. Biar sondak lama mau pensiun, tapi dorang sementara dibekali dan akan diteguhkan menjadi pendeta di Gemim. Karena ada yang lebih tua dari kita, masih sementara vikaris. Sementara sekarang. Secara kuantitas memang bertambah. Tetapi jauh lebih penting adalah kualitas orang-orang percaya atau sebagai warga Gemim, baik yang ada di tanah Minahasa maupun yang ada di luar tanah Minahasa. Dan lebih sehat, kalau ketua sinode dia bahasa menjadi gereja yang sehat. Selalu saja dia mengungkapkan menjadi gereja yang sehat. Dan kalau di sinode diatur ada berbagai bidang. Bidang pelayanan tentu. Pertama ada bidang ajaran dan tata gereja. Ada bidang pekerja Gemim dan pelayan khusus. Ada bidang pembinaan dan penggembalaan. Ada bidang misi dan hubungan kerjasama. Ada bidang pengembangan sumber daya dan diakonia. Ada bidang data dan informatika. Ada bidang hukum, HAM, dan sertifikasi aset Gemim. Itu yang ada di sinode. Tentu bidang-bidang ini sudah diatur, disosialisasikan juga ke jemaat, bahkan diimplementasikan dalam kehidupan bergereja, ditingkatkan mulai di aras jemaat, wilayah, dan sinode. Dan yang menjadi misi Gemim yaitu untuk mewujudkan apa yang menjadi visi tadi. Mewujudkan. Jadi itulah misi Gemim, mewujudkan visi Gemim yang gereja yang kudus, am, dan rasuli. Dan tentu ada tujuannya, yaitu untuk mencapai tingkat karakter dan spiritualitas Kristiani yang berpola pada pelayanan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pelayanan dan organisasi Gemim ini tentu sangat jelas.
diatur dalam tata gereja. Tentu pertama berdasarkan firman Allah. Dan ada tata gereja yang mengatur baik pelayanannya maupun organisasinya. Walaupun selalu ada tantangan, ada ancaman-ancaman dari dalam ataupun juga dari luar. Tapi bersyukur Roh Kudus terus menuntun gerejanya. Api Injil itu terus menyala dan jangan sampai padam sampai dia datang kembali. Api Injil terus menyala, terus mencerahkan, membebaskan, terus memurnikan dan menghidupkan semangat iman orang percaya. Selamat kita merayakan HUT PI dan pendidikan Kristen yang ke-191. Tuhan Yesus memberkati. Amin.